Shalom, saudara yang terkasih di dalam Kristus. Dalam perjalanan rohani, pertumbuhan tidak hanya terjadi melalui pembelajaran dan pengertian baru, tetapi juga melalui pertobatan yang terus-menerus. Pertobatan bukan sekedar peristiwa awal saat kita menerima Kristus, tetapi sebuah gaya hidup, sebuah jalan terus-menerus menuju pembaharuan. Hari ini, mari kita membuka hati kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan dan pembaharuan setiap hari. Firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dari dua ayat ini, Paulus menunjukkan bahwa hidup Kristen bukan hanya tentang apa yang kita hindari, tetapi tentang apa yang kita persembahkan. Pertobatan bukan hanya menjauhi dosa, tetapi juga mempersembahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan dibaharui terus-menerus oleh-Nya. Mari kita renungkan 3 kebenaran penting dari bagian ini. Pertama, pertobatan adalah respon terhadap anugerah Allah. Paulus berkata, "Karena itu, demi kemurahan Allah." Artinya, kita bertobat bukan karena rasa takut atau keharusan, tetapi karena kita telah menerima anugerah yang begitu besar. Kristus telah memberikan dirinya bagi kita, maka satu-satunya respon yang layak adalah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya baginya. Pertobatan yang sejati lahir dari hati yang tergugah oleh kasih Allah, bukan sekedar merasa bersalah. Kedua, pertobatan melibatkan seluruh hidup, yaitu tubuh sebagai persembahan. Dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini menunjukkan bahwa pertobatan menyentuh seluruh dimensi kehidupan, yaitu pikiran kita, perkataan kita, pilihan hidup kita, bahkan cara kita memperlakukan tubuh dan waktu kita. Pertobatan sejati bukan hanya perubahan pikiran, tetapi penyerahan total. Ketiga, pembaharuan sejati terjadi dari dalam keluar. Paulus melanjutkan, "Berubahlah oleh pembaharuan budimu." Kata berubah di sini dalam bahasa aslinya adalah metamorpho, dari mana kita mendapat kata metamorfosis. Ini bukan perubahan kosmetik atau perilaku semata, melainkan transformasi dari dalam keluar. Saat kita membiarkan Roh Kudus memperbaharui pola pikir kita, nilai-nilai kita, dan cara pandang kita, maka hidup kita pun akan diarahkan ke dalam kehendak Allah. Saudara, apakah hidup kita hari ini sedang diarahkan oleh pola dunia atau oleh pembaharuan Roh Kudus? Apakah ada hal-hal yang Tuhan sedang minta untuk kita tinggalkan dan serahkan kepadanya? Mari kita terus bertobat, bukan karena kita gagal, tetapi karena kita ingin semakin serupa dengan Kristus. Mari kita hidup dalam pembaharuan setiap hari, agar hidup kita menjadi ibadah yang sejati dan berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh anugerah, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk terus diperbarui. Tolong kami agar tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi diubahkan oleh kebenaran-Mu.
Tuhan, kami ingin dituntun untuk terus hidup dalam pertobatan yang sejati dan mempersembahkan hidup kami sepenuhnya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.